Sobat ASN sekalian, yuk kita dengarkan podcast diskusi seputar ASN beraneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aneka, episode pertama podcast kali ini tentang ASN beraneka. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dodi Rahmat Wijaya, peserta Latsar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, instansi dari SMA 3 Kahayan Kuala, guru mapel bahasa Indonesia. Dan perkenalkan, rekan-rekan saya ada Ibu Santi Ayu Sri Purba SPD, Ibu Sri Wahyuni SPD, Ibu Toha Rotus Syafatul Utma SPD, dan Ibu Umi Hanifah SPD. Silahkan, mulai dari Ibu Sri Wahyuni memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penempatan di SMA Negeri 1 Permata Kecubung sebagai guru mapel ekonomi. Mantap Ibu Sri Wahyuni, guru ekonomi ya Bu. Terima kasih Bu. Rekan saya selanjutnya, Ibu Toharatus Syafatul Utma SPD. Ya, dipersilakan Bu perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Toharatus Syafatul Utma, peserta Latsar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, unit kerja SMA N1 Gunung Timah, guru mapel bahasa Indonesia. Wah, mantap. Guru bahasa Indonesia juga ya Bu, sama seperti saya. Selanjutnya, rekan saya Ibu Umi Hanifah dipersilahkan. Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Hanifah, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Banamatingang sebagai guru matematika. Wow, guru matematika. Hebat Bu Umi Hanifah, tetap semangat Bu. Nah, rekan terakhir saya, Ibu Santi Ayu Sri Purba SPD, dipersilahkan Bu memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Ayu Sri Purba. Saya peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Jelai Kabupaten Sukamara sebagai guru mata pelajaran sejarah. Wah, jauh ya Bu dari Jelai, Kabupaten Sukamara. Gak apa-apa Bu Santi, tetap semangat Bu. Terima kasih rekan-rekanku ASN beraneka sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait aneka. Kalau kita mendengar kata aneka, biasanya yang terlintas adalah keberagaman beraneka. Akan tetapi, di sini aneka merupakan singkatan huruf depan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas beserta contohnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jika amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, karena ASN merupakan seorang pelayan publik. Contohnya, ketika seorang ASN mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dan lebih mementingkan kepentingan publik dibandingkan kepentingan kelompok. Kemudian juga harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindarkan diri dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.
Untuk nilai nasionalisme akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Sri Wahyuni. Dipersilakan Bu penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan yang sama. Kemudian mempunyai rasa kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya sendiri. Salah satu contohnya adalah kita sebagai calon ASN sangat mencintai bangsa kita sendiri, cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya kita bersama. Baik, Ibu Sri, terima kasih. Selanjutnya, nilai dari etika publik akan dijelaskan oleh Ibu Toharotus. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Dodi. Saya akan menjelaskan mengenai etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Contohnya adalah kita sebagai calon ASN melayani publik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai dasar etika publik, sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang sudah berlaku. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu Toharotus. Selanjutnya, terkait nilai komitmen mutu akan dijelaskan oleh Ibu Santi Ayusri Purba. Dipersilakan Bu penjelasannya. Terima kasih atas kesempatannya. Komitmen mutu di sini adalah upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Harapannya apa? Harapannya adalah pelayanan publik dapat berjalan dengan cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada warga yang membutuhkan pelayanan. Nah, kepuasan warga di sini perlu dititik beratkan. Ini merupakan suatu hal yang penting. Pentingnya kenapa? Karena kepuasan warga itu menunjukkan bahwa negara tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan warganya. Nah, untuk penerapan komitmen mutunya seperti apa? Kita bisa melakukan dengan cara selalu menyapa warga yang membutuhkan pelayanan dengan ramah, dengan senyum. Kita juga bisa melakukan dengan cepat. Di setiap ada warga yang membutuhkan pelayanan, kita melayani dengan cepat dan tidak menunda-nunda proses pelayanannya. Yang ketiga, kita selalu menjalani yang namanya prosedur agar standar operasional yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Itu untuk komitmen mutu. Baik Bu Santi, terima kasih Bu untuk penjelasannya mengenai nilai komitmen mutu. Selanjutnya, nilai terakhir yaitu anti korupsi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Umi Hanifah. Dipersilahkan Bu penjelasannya. Anti korupsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Sedangkan korupsi itu apa sih? Korupsi adalah tindakan di mana seorang pegawai itu menggelapkan keuangan negara sehingga menyebabkan kerugian negara. Untuk penerapan anti korupsi sendiri bisa dilakukan dengan yang pertama, dilakukan dengan meningkatkan spiritualitas dan kesadaran bahwa setiap perbuatan harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi perbuatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, pasti membutuhkan pertanggungjawaban yang besar. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman etika dan moral. Kenapa perlu etika dan moral? Karena etika dan moral merupakan kompas pada diri kita pribadi yang dapat menentukan mana perbuatan benar dan mana perbuatan yang salah. Selain itu, bisa juga dengan diterapkannya pelatihan atau seminar tentang anti korupsi.
untuk menambah pengetahuan tentang anti korupsi, terkait tindakan korupsi itu seperti apa saja jenis-jenisnya, terus juga untuk hukumannya seperti apa. Ya begitu sih kalau menurut saya, Pak. Oke, ya, terima kasih Bu Umi atas penjelasan anti korupsinya. Semoga kita bisa menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang demikian ya Bu, dan tetap menjaga integritas kita sebagai seorang ASN. Amin. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu Santi, Ibu Sri, Ibu Toharotus, dan Ibu Umi. Jadi benar ya, dari aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi itu memang saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Di sini, kita sebagai ASN dituntut untuk bisa selalu mengerti, memahami, dan lebih bisa untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita sedang menjalankan tugas. Seperti itu ya. Ada tambahan lagi Ibu-ibu mengenai penjelasan dan contoh ASN dalam beraneka? Saya, Pak, ingin menambahkan contoh di nilai akuntabel. Menurut saya, seorang ASN yang akuntabel itu juga dapat memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Seorang ASN yang akuntabel juga dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam bidang saya, akuntabilitas dapat ditentukan ketika saya melaporkan evaluasi pembelajaran kepada orang tua atau wali dari peserta didik. Karena saya seorang tenaga pendidik, jadi, akuntabilitas merupakan transparansi dan bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat. Terima kasih Ibu Toharotus atas tambahan contohnya. Sangat bermanfaat ya. Silahkan, lagi ada yang ingin menambahkan? Oh, ada lagi tambahan dari Ibu Umi. Silahkan Bu. Oke, untuk penerapan komitmen mutu itu biasanya dilakukan dengan apel pagi. Nah, apel pagi itu untuk melihat kesiapsiagaan pegawai atau ASN untuk melakukan tugas hari ini. Jadi nanti kelihatan yang datang siapa saja. Udah siap apa belum tuh bisa dilakukan waktu apel pagi. Tapi sayangnya karena pandemi COVID ini, apel pagi untuk sementara ditiadakan karena harus sesuai dengan protokol kesehatan. Wah, keren sekali Bu contohnya. Terima kasih Bu Mi atas contohnya. Ada tambahan lagi untuk contoh komitmen mutu nih. Oh, ya, ada lagi tambahan dari Ibu Sri Wahyuni. Silakan Bu tambahannya. Oke, kalau misalnya dari bidang saya, komitmen mutu itu contohnya bisa diwujudkan dari kemampuan dan kemauan seorang tenaga pendidik untuk mengembangkan profesinya, mengembangkan ilmunya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keprofesian berkelanjutan. Seperti itu Bu. Itu juga tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Terima kasih Bu atas contohnya, sangat membantu. Baik, apa masih ada yang ingin menambahkan contoh? Oh iya, ada lagi. Silahkan Bu Santi. Memakai produk dalam negeri merupakan nilai nasionalisme. Dengan membeli, kita ikut memperjuangkan ekonomi rakyat yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Mantap, terima kasih Bu contohnya. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas diskusi hari ini terkait ASN beraneka. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi ASN yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari dan ketika kita menjalankan tugas. Kiranya cukup sekian dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat ASN beraneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.